contextual clue. Ya, contextual clue. Oke. Nah, jadi kita masuk ke topik contextual clue. Nanti kalau bisa kalian nyalakan video. Ya, saya berharap kalian menyalakan video kalian karena saya nggak mau perasaan saya ngajar ke komputer ya. Saya mau kalian nyalakan video on cam ya. Nah, ini kan kita seperti kuliah biasa, cuma bedanya kita remote sekarang ya karena dikarenakan saya sering ada kegiatan. Nah, sebenarnya saya bisa aja, kita nggak usah Zoom gini. Saya kasih aja kalian tugas-tugas, tapi saya rasa nggak etis bagi saya, ya kan? Makanya saya lakukan Zoom ini. Nah, jadi kita masuk ke topik kontekstual clue. Nah, nanti berarti ujian UTS sampai topik ini ya, sampai kontekstual clue. Oke? Nah, Maaf Bu, baru gabung Bu. Atas nama Selavionitas Manulang Bu. sudah saya bikin hadir. Ya. Kasih ya Bu. Oh. Nah, jadi di sini kontekstual clue itu sebenarnya adalah petunjuk, ya. Jadi konteks clue are hints found within a sentence, paragraph, or passage. Nah, jadi berarti ketika kita membaca paragraf, nah, ketika kita membaca kalimat, itu biasanya ada clue. Nah, jadi ketika ada clue berarti kalaupun ada kata-kata yang tidak kita mengerti, dengan adanya clue tersebut, kita jadi mengerti. Itulah definisi dari konteks clue. Ya, konteks clue. Nah, coba kalian screenshot ini atau kalian catat ya, supaya ada catatan kalian untuk persiapan ujian. Kan? Selesai? Di screenshot? Oke. Nah, lalu kita kan ada ujian namanya TOEFL itu ya. Ada ujian TOEFL ya. Kalau biasanya nanti kalian pun wajib itu ya mengambil ujian TOEFL, itu bagian dari literasi bahasa ya. Nah, sekarang kan program pemerintah semua tentang literasi sains, literasi bahasa. Nah, artinya apa? Artinya berarti ketika kalian lulus kuliah sebenarnya diharapkan kalian sudah mampu untuk mengerti bahasa Inggris. Mungkin nggak fluent ya, pasti nggak mungkin diharapkan fluent. Tapi paling nggak kalian misalnya disuruh membaca manual dalam bahasa Inggris, nah, kalian bisa mengerti. Ya, itu literasi. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memperkaya vocabulary? Karena berarti kan kalau kita bisa membaca textbook, bisa membaca manual dalam bahasa Inggris kan berarti harus kaya vocabulary kita kan? Nah, caranya supaya kaya vocabulary kita adalah dengan banyak membaca. Nah, dengan banyak membaca berarti kan ada banyak kata-kata baru yang kita dapatkan gitu ya. Nah, ini sekedar sharing pengalaman gitu ya dari saya. Sewaktu dulu saya masih kuliah ya sebaya kalian gitu ya. Nah, saya bisa lancar berbahasa Inggris gitu ya. Paling nggak saya bisa banyak vocabulary bahasa Inggris saya gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana saya buat? Nah, caranya saya dulu sering baca namanya buku, bukan buku, majalah Reader's Digest. Nah, kalau di Indonesia itu kalian tahu, kan ini kan ya, kalian tahu apa namanya, Intisari, majalah Intisari tahu nggak? Pernah dengar nggak majalah Intisari? Pernah ya. Nah, Reader's Digest itu seperti majalah Intisari, cuman dalam bahasa Inggris. Nah, kalau majalah Intisari itu kan dia bukan artikel-artikelnya, suka juga artikel yang berkaitan dengan ilmiah gitu ya, sains, tapi dengan bahasa populer gitu. Nah, jadi dengan kita memulai membaca majalah-majalah populer dalam bahasa Inggris,
Otomatis kan kita belajar mengerti kata-katanya di situ kan. Nah, akhirnya vocabulary kita terbentuk. Nah, jadi saya itu dulu awalnya gitu, ya. Nah, ini pengalaman lagi bagi ke kalian. Saya itu lulus sekitar bulan April ya, lulus S1 bulan April. Nah, jadi sehabis lulus saya ambil TOEFL. Nah, ambil TOEFL itu 480. Nah, masih di bawah 500 ya, jelek gitu sebenarnya. 480. Nah, lalu saya latihan. Ini adalah banyak baca, baca intisari, banyak belajar mendengar. Kalau sekarang kan kita gampang sebenarnya kalau mau kan. Kita pergi ke YouTube aja banyak di situ native speaker yang berbicara yang bisa melatih pendengaran kita. Kalau dulu saya nggak gitu ya. Dulu itu kita harus beli kaset, harus nonton TV, nonton video gitu ya. Nah, jadi itu yang saya kerjakan. Akhirnya mungkin sekitar 4 bulan kemudian gitu ya, naik TOEFL saya jadi 570. Nah, artinya apa? Artinya berarti kan begitu kita berlatih ya, tidak ada yang mustahil ya dari 480 TOEFL yang jelek. Jadi banyak baca, banyak mendengar, lalu belajar konsep-konsep grammar. Nah, akhirnya naik ke 570. Nah, akhirnya bisa saya diterima master di Amerika waktu itu ya. Nah, jadi maksudnya tidak mustahil. Jadi saya nggak bilang saya mahir bahasa Inggris kan. Saya ceritakan itu tujuannya apa? Saya berarti kan mulai dari tahap yang rendah gitu ya, 480. Nah, belajar, akhirnya bisa jadi 570. Nah, biasanya minimal kalau mau sekolah dulu 550. Nah, jadi saya sedikit di atas minimal gitu ya. Nah, saya bisa, berarti artinya apa? Artinya kalian pun bisa. Nah, dengan apa? Dengan kalian rajin membaca ya. Kalau kalian misalnya langsung membaca pakai buku bahasa, textbook bahasa Inggris, rumit kan? Nah, mulailah dari pakai membaca majalah-majalah populer, tapi yang dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau majalah populer itu kan ada gambar-gambar gitu, jadi kita nggak bosen gitu. Tapi kalau kita langsung baca textbook udah topiknya rumit, ya kan? Nah, kita harus mengerti bahasanya lagi, jadi lebih rumit, lebih susah kalau kalian mau belajar gitu. Jadi bagusnya dari majalah. Nah, kalau dulu zaman saya masih SMA itu ada namanya Titik Gantung, yang orang Medan mungkin tahu. Titik Gantung itu suka ada jual buku-buku bekas, ya. Nah, coba kalian ke sana main-main, nah, cari majalah-majalah bahasa Inggris yang dalam yang bekas saja. Kalau kalau kita beli baru itu kan mahal kan. Nah, jadi beli yang bekas. Nah, coba latihan-latihan, liburan-liburan. Ntar lagi kan kita nggak terasa ini kita udah minggu ke-6, minggu depan minggu ke-7 ya. Nah, nanti kan habis UAS ngapain kalian nggak ada kerjaan? Mending kalian cari majalah kek. Nah, belajar bahasa Inggris. Itu kita mungkin ada liburan 1,5 bulan. Lebih bagus kalian gunakan waktunya untuk hal yang berguna. Salah satunya apa? Belajar bahasa Inggris ya. Nah, jadi makanya di sini learning the meaning of a word through its use in sentence or paragraph is the most practical way to build vocabulary. Ya. Kenapa? Karena dengan mengerti kata-kata dalam kalimat itu akan membuat kita, pengetahuan kita semakin banyak tentang vocabulary bahasa Inggris ya. Oke. Nah, pertama itu kita ketika membaca jangan ya mungkin kita pertama langsung baca. Nah, tapi sesudah kedua kali kita perhatikan satu persatu katanya. Ya, jadi makanya di sini harus ada awareness. Nah, awareness-nya itu gunanya untuk apa? Gunanya kita mencari apakah ada clue-nya. Nah, jadi sebenarnya di setiap paragraf itu ada diberikan clue sehingga kalaupun ada kalimat yang baru, kata yang baru, ya kata-kata yang tidak familiar di kita, nah dengan clue itu kita akan bisa mengerti, ya. Nah, jadi ada obvious clue. Nah, jadi makanya kan capek. Misal kalau kalian bisa membaca,
Kalau misalnya tiap baca kalian harus cari artinya di kamus, repot nggak? Repot kan? Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya kita mencari clue. Nah, kita cari clue-nya. Apa sih clue-nya di sini? Kira-kira berdasarkan clue itu apa artinya? Nah, makanya di sini a reader should rely on context clue when an obvious clue to meaning is provided. Nah, jadi makanya pembaca itu harus mencari yang mana clue-nya supaya kita tidak selalu melihat dictionary, kamus ya. Nah, jadi biasanya dengan kita membaca ada awareness di kita, sensitif kita melihat kalimatnya, nah ada clue-nya. Nah, kita bisa kira-kira dapat gitu. Oh ya, ini kayaknya artinya ini. Nah, terakhir setelah kita selesai membaca keseluruhan, kalau kita mau meyakinkan arti yang sudah kita tebak itu, baru boleh kita melihat kamus gitu ya. Nah, jadi berarti konteks clue itu ya kita tidak perlu mencari definisi yang detail gitu. Nah, konteks clue itu cukup kira-kira maknanya apa? Nah, bukan definisi. Misalnya ini bottle. Nah, kalau misalnya di dictionary, bottle is a place, is a container to put water in it, to put a liquid material in it, ya. Nah, tapi kalau misalnya di konteks clue bukan berarti kita harus mendapatkan definisi yang detail seperti itu ya. Nah, kita cukup misalnya oh ya botol itu seperti ini modelnya. Jadi maknanya aja gitu. Nah, jadi makanya di sini clue suggest several possible definition. Jadi ada beberapa definisi, kemungkinan beberapa definisi ya untuk kata-kata yang tidak familiar. Nah, jadi sesudah akhirnya baru kita boleh lihat dictionary. Jadi untuk konteks clue ini jangan lihat dictionary dulu. Jadi kita analisa dulu kalimatnya. Nah, lalu kita seperti kayak educated guess. Jadi kita tebak secara tepat. Nah, baru akhirnya kita cek memakai dictionary. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa tipe dari konteks clue. Ya, beberapa tipe. Nah, yang pertama itu namanya description clue atau definition clue. Nah, berarti kalau description clue atau definition clue ini berarti di kalimat itu sebenarnya dijelaskan apa definisi dari kata yang kita tidak familiar tersebut. Nah, apa tandanya ada definition atau description clue? Tandanya itu ada kata that is. Lalu ada ada tanda baca koma, ada tanda baca dashes, ada tanda baca parenthesis. Nah, jadi inilah tandanya kalau ada definition atau description clue. Oke, selesai ini di screenshot? Sudah, Ma'am. Sudah? Oke. Udah, Bu. Nah, sekarang ini kita buat contohnya. His emaciation, that is, his skeleton-like appearance, was frightening to see. Nah, jadi apa makna emaciation di sini? Berdasarkan konteks clue-nya. Nah, apa konteks clue-nya ada di sini? That is. That is tadi apa? Berarti dia ada description clue atau definition clue. Ya. Nah, berarti emaciation apa di sini maknanya? Emaciation.
Apa maknanya? Tanpa kalian melihat dictionary, tanpa melihat kamus. Kayak tengkorak ya, Bu. Ya tengkorak. Kenapa? Karena di sini kan his emaciation dari Turun. berarti didefinisikan apa itu emaciation kan? That is his skeleton like appearance. Nah, berarti emaciation itu artinya skeleton like appearance, seperti tengkorak, berarti kurus sekali dia ya. Nah, Ya. lalu yang contoh kedua, fluoroscopy examination with a fluoroscope has become a common practice. Nah, jadi berarti fluoroskopi apa di sini? Apa fluoroskopi? Pemeriksaan, Bu. Nah, pemeriksaan dengan apa? Pemeriksaan dengan fluoroskop. Kenapa? Karena ini ada koma kan? Tadi ingat ya, tandanya ada definisi clue itu detis, ada koma, ada deses, ada parenthesis. Nah, di sini dalam hal ini dia ada koma, ya kan? Nah, ada koma. Berarti artinya fluoroskopi itu definisinya adalah examination with a fluoroscope. Di examination with fluoroscope. Nah, jadi fluoroskopi itu definisinya examination with a fluoroscope. Oke. Nah, contoh yang ketiga. The Duden, a short steam clay pipe, is found in Irish folk tales. Apa arti the Duden di sini? Apa makna the Duden? Nah, apa makna the Duden? Lagi-lagi ini definition clue ya, definition clue. Berarti apa definisinya? The Duden di sini. Hah? Apa definisinya? Ini kan ada dash, ada dash. Tadi kan ada detis, ada koma, ada dash. Berarti ini definisi. Berarti definisinya adalah apa definisinya? Hah? Ngerti nggak kalian? Hah? Apa definisinya? Dengar nggak? Dengar nggak? Halo? Nggak dengar ya? Halo? Apa definisi? Apa makna dari the Duden? Hah? Pria itu, Bu. Hah? Apa? Pria itu. Pria. Pria Pria itu. Ini Duden. Duden. Kan ada definisinya di sini iya. kan? Apa definisinya? A short steam clay pipe. Nah, jadi artinya di sini berarti Hah? Pipa. Nah, Tanah liat bukan? pipa Tanah yang liat atau pipa, pendek. Bu? Nah, pipa yang pendek. Ya. Nah, jadi the Duden, a short steam clay pipe. Berarti definisi dari Duden ini adalah a short steam clay pipe. Tadi sempat hilang ya suara saya? Enggak, Bu. Lagi mikir aja, Bu. Oh, lagi mikir. Saya pikir suara saya hilang. Kalian diem aja. Saya pikir kalian nggak dengar saya. Oke? Udah ya, udah jelas ya ini ya? Jelas kan? Iya, Bu. Udah, Bu. Udah jelas ya. Oke, nah sekarang example clue. Nah, jadi tadi kan yang pertama itu definition clue. Nah, yang kedua itu example clue. Nah, jadi biasanya kalau ada new word, biasanya kalau ada example di dekatnya, kita jadi tahu makna dari kata yang baru tersebut. Ya.
Nah, jadi biasanya kalau example clue itu ada kata-kata seperti such as atau for example. Nah, jadi such as sama for example ini menunjukkan dia ada contoh-contohnya. Nah, example. Oke. Udah di screenshot ini? Sudah, Bu. Nah, ini kita coba contohnya. Piscatorial creatures such as flounder, salmon, and trout live in the coldest parts of the ocean. Nah, jadi piscatorial ini apa? Jenis apa? Nah, jenis apa? Piscatorial ini jenis apa? Ikan gitu ya. Ikan, ya. Kenapa? Karena kan disebut di sini Tinggal piscatorial creatures such as, nah, itu dia menyebutkan contoh kan. Nah, dia contohnya flounder, salmon, trout. Ini kan semua jenis-jenis ikan. Nah, jadi berarti piscatorial itu adalah ikan, ya. Nah, refer to fish. Ya. Nah, lalu ini yang selanjutnya, celestial bodies, ya, include the sun, moon, and stars have fascinated man through the centuries. Nah, apa itu celestial di sini? benda langit ya, Bu. Benda langit, Ibu. Benda langit. Kenapa? Karena ini disebut including, ya kan? The Ya. sun, moon, and star. Ini contohnya kan matahari, bulan, dan bintang. Berarti celestial itu artinya Benda-benda yang di langit. those Benda langit. objects are those in the sky or Oh iya, Bang. heavens, ya. Sudah ini diituin ya, di screenshot ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, lalu ini, in the course of man's evolution, certain organs have atrophied. The appendix, for example, has wasted away from disuse. Jadi atrophied itu apa maksudnya di sini? Atrophied. Apa maksud atrophied? Berhenti berkembang. Organ. Berhenti berkembang. Dari mana clue-nya berhenti berkembang? Hah? Ini kan atrophied. The appendix, for example, has wasted away from disuse. Nah, clue-nya yang mana? Appendix itu usus buntu. Bagaimana usus buntu itu? Oh, yang nggak digunain lagi. Kan Yang ada, seperti nggak ada gunanya kan? Makanya atrophied itu artinya wasted away. Nah, ini kan ada tulisannya wasted away. Maknanya Ya. wasted away, tidak digunakan, ya kan? Sekarang kan penelitian menyatakan bahwa sepertinya si usus buntu itu nggak ada guna ya. Nah, kan makanya kalau ada terjadi peradangan, nah seringkali usus buntunya dibuang gitu kan. Nah, dipotong. Oke. Nah, ini sekarang yang berikutnya adalah sinonim atau restatement clue. Nah, berarti kalau sinonim dalam kalimat itu akan ada disebutkan sinonimnya. Nah, sinonim itu adalah kata dengan makna yang sama. Ya, kata dengan makna yang sama. Ya. Oke. Sudah kalian screenshot? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Contohnya. Flooded with spotlights, the focus of all attention,
the new Miss America began her year-long reign. She was the cynosure of all eyes for the rest of the evening. Nah, jadi apa arti cynosure di sini? Cynosure. Apa artinya? Kayak pusat perhatian gitu ya. Pusat perhatian. Kenapa? Karena dari sini ketahuan kan? Of all attention. Eyes. Nah, berarti eyes itu bagaimana? Fokus. Berarti the focus of all attention. Jadi artinya cynosure itu means-nya the focus of all attention. Ya. Sudah mulai ngerti kan pemakaian konteks clue ini kan? Sudah nggak? Lumayan, Bu. Lumayan. Lumayan ya, lumayan. Nggak apa-apa, lumayan dulu lah. Kan kalian sebelumnya belum pernah belajar ini, udah pernah belum? Belum. Kan? Nah ini kan yang pertama kali kalian belajar kan tentunya ya kalian butuh waktu untuk adjust mengetahui kan? Oke, ini sinonim. Nah ini yang kedua, the mountain pass was a tortuous road, winding and twisting like a snake around the trees of the mountainside. Nah, jadi arti tortuous ini apa? Kayak jalan gitu ya. Jalan yang berliku-liku, Bu. Jalan yang berliku-liku ya, karena dia Berliku. kasih sinonimnya kan? Liku. Nah, sinonimnya apa? Sinonimnya winding and twisting like a snake. Nah, jadi tortuous itu adalah artinya winding and twisting. Twisting. Nah, winding, winding, and twisting. Oke. Nah, udah ini kan udah di screenshot. Sudah, Bu. Udah ya, kalau kalian capek misalnya menulis ya kan. Nah, sekarang clue-nya berkaitan dengan kontras atau antonim. Nah, kalau sebelumnya kan dia sinonim. Nah, ini dia antonim, berarti kata yang berlawanan dengan kata yang baru tersebut ya. Nah, berarti antonimnya justru membantu kita untuk mengerti kata yang kita tidak familiar tersebut. Nah, biasanya kalau antonim clue ini ada although, ada however, ada but. Ya, jadi inilah ada kata-kata yang ada kaitannya dengan kontras clue. Ya. Coba di screenshot kalau perlu. Ya, di screenshot. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke, nah ini kita lihat contohnya. When the light brightens, the pupils of eyes contract. However, when it grows darker, they dilate. Nah, berarti dilate di situ apa? Membesar. Pupil mata. Melebar. Membesar, Bu. Ya. Besar, Bu. Karena dia antonim dari kontrak, ya kan? Antonim dari kontrak. Nah, jadi berarti dilate itu opposite dari si kontrak, ya. Nah, ini lalu contoh berikutnya. The children were as different as day and night. He was a lively conversationalist, but she was reserved and taciturn. Jadi berarti arti taciturn ini apa? Pendiam. Pendiam ya, karena dia antonim dari conversationalist ya. Conversationalist kan berarti dia suka ngomong, Pembicara. bicara gitu ya. Jadi makanya taciturn ini opposite dari lively conversationalist ya. Nah, coba kalian screenshot. Ya kan? Kalian screenshot. Oke, selesai? Selesai, Bu. Oke. Nah, sekarang mood atau tone clue.
Nah, jadi mood atau tone clue itu berarti clue-nya adalah bagaimana mood dari kalimat tersebut. Ya. Nah, ada yang di sini suka baca buku? Ada yang suka baca? Kadang-kadang kok. Kadang-kadang. Enggak, dibaca novel aja. Kita nggak usah bicara baca textbook. Baca novel. Suka, Bu. Ada Bu, buku Ada, fiksi. Bu. Ada yang suka baca novel kan? Kalau misalnya Bu. kalian Iya, baca novel, pernah nggak kalian baca satu paragraf itu kalian nangis gitu, keluar air mata gitu? Pernah, Bu. Pernah Bu. Nah, Sampai berarti artinya apa? Artinya paragraf itu ada moodnya kan? Nah, dengan membaca itu kita terasa gitu kan? Jadinya dengan membaca itu kita seperti bisa menempatkan diri kita di posisi tokoh novel tersebut gitu ya. Jadi kita tahu moodnya. Nah, jadi ketika kita membaca itu ada juga clue-nya dalam bentuk mood dalam kalimat tersebut. Nah, sama seperti kalian bilang kan, baca novel itu satu paragraf kok kita bisa nangis, atau baca paragraf kita seperti bisa tertawa, baca paragraf kita bisa seperti kok sukacita gitu, bahagia ya, karena mood dari kalimatnya. Berarti itu si penulisnya hebat itu ya, bisa merangkai kata sehingga kita bisa terbawa oleh cerita ya. Nah, ini contohnya. Jadi contoh kalimat inilah yang kita clue-nya itu adalah mood dari kalimat tersebut ya. Contohnya nih, the lugubrious wails of the gypsies match the dreary whistling of the wind in the all but deserted cemetery. Nah, kira-kira moodnya apa ini? Sedih, Bu. Hah? Sedih, Bu. Sedih. Nah, moodnya sedih kan? Murung, bukan horor. Walaupun ada cemetery di sini, ini bukan mood horor ya, karena bukan yang menakutkan, tapi kayaknya seperti sedih gitu, ya kan? Karena dia ada dreary whistling of the wind in the all but deserted cemetery. Nah, jadi berarti lugubrious ini apa berarti? Menyedihkan ya? Nah, berarti Sedih, Bu. dia adalah tangisan sedih dari si gypsy itu. Nah, sorrowful. Nah, jadi sorrowful ya. Nah, kalian pernah misalnya kan ke daerah mana ini? Misalnya kalau kita ke daerah pegunungan gitu kan, pegunungan yang banyak anginnya gitu, terus dia sering mendung gitu kan. Nah, jadi kalau kita ke daerah itu anginnya kencang, udah gitu dia nggak cerah, nggak ada matahari gitu kan ya. Terus suara angin itu pun kayak suara orang nangis gitu ya. Kayak suara orang nangisnya, akhirnya jadi mood kita nggak bagus gitu. Kenapa? Karena dia rasanya kayak sorrowful ya, sedih. Jadi lugubrious itu artinya sedih ya, sedih. Nah, jadi berarti kita bisa mengerti arti lugubrious ini kan kata yang sangat-sangat rumit ya. Baru kali ini kayaknya kalian dengar, tapi kalian bisa mengerti karena kalian mengamati, aware dengan mood dari kalimat ini, ya. Nah, lalu ada experience clue. Nah, jadi experience clue ini biasanya kita mengerti kata tersebut karena clue-nya itu adalah how people or things act in a given situation. Nah, jadi berarti pengetahuan itu memberi kita kayak clue apa arti kata tersebut. Ya, coba kalian screenshot sebelum kita masuk ke contoh-contoh. Oke. Nah, ini contohnya. During those first bewildering weeks, the thoughts of a college freshman drift back to high school where he was in, knew everyone and felt at home. A feeling of nostalgia sweeps over him. Nah, jadi nostalgia ini apa artinya kalau dari pengalaman ini? Mengenang masa lalu, Ibu. Mengulang sesuatu. Mengenang masa lalu gitu ya. Nah,
Ini kan kayak kalian lah, kayak kalian ini kan baru tahun pertama kan di Unimed kan. Tahun pertama ada beberapa dari kalian yang misalnya pertama kali lah nih tinggal dari orang tua. Ada nggak ya seperti itu? Ada nggak yang pertama kali ngekos gitu? Biasanya kan pulang sekolah udah makanan sudah tersedia di meja ya kan sama orang tua ya kan. Tapi sekarang pulang sekolah, pulang kuliah kalian kan lapar, ya kalian harus pikirin sendiri mau beli atau mau buat masak ya, masak malas, keluar beli malas. Nah, akhirnya nggak makan lah kalian. Nah, jadi karena itu jadinya kalian feeling nostalgia. Oh, enak kali lah dulu ya zaman SMA, dekat ibu, dekat bapak, ya kan, terus banyak teman-teman. Pasti kan kalau kalian yang dari luar kota, ya kan, harus kenal teman baru. Nah, sekarang satu kelas kalian udah mulai saling kenal nggak? Hah? Hampir, Bu. Udah mulai Sudah, ada Bu. yang geng-gengnya nggak ini? Nah, ya kan? Nah, jadi tahun-tahun pertama, apalagi kalian 3 minggu pertama kemarin, nah disitulah kalian adaptasi kan? Adaptasi. Nah, jadi kalian akan feeling nostalgia ya. Nah, lalu ini ada lagi. She walked away from her closet and quickly slipped a jersey over her head. She smoothed it into place over her hips, added a belt, glanced at the mirror, and left for work. Jadi jersey itu apa di sini maknanya? Kaos. Kaos ya. Ini kaos yang longgar ya, kaos yang longgar ya. Dia bisa sampai di hips ya. Nah, jadi kan harus dimasukkan, harus dikasih tali pinggang. Tali pinggang. Jadi dia longgar, nggak mungkin kaos sempit dikasih tali pinggang kan. Nah, jadi kaos yang longgar. Nah, inilah contoh-contoh experience clue ya. Nah, sekarang ini yang paling sulit. Ya, ini yang paling sulit. Analisis or structure clue. Nah, jadi kita clue-nya itu dari prefix. Nah, dari prefix, roots atau suffix. Jadi kita harus menganalisa struktur dari si kata tersebut. Ya, nah, menganalisa struktur dari kata tersebut. Nah, ini yang kalau menurut saya ini yang agak-agak rumit dia. Ya, agak-agak rumit. Coba kalian screenshot sebelum kita masuk ke contoh. Sudah? Sudah di screenshot? Udah, Bu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Nah, ini contohnya. The story is incredible. Nah, apa artinya ini? Apa maknanya? Incredible. Cerita yang luar biasa, Bu. Biasa, Bu. Biasa. Nah, jadi dari Ibu mana Nabila. dia? Dari cred. Nah, jadi dia dasar katanya itu cred. Cred artinya to believe. Nah, ditambah kata evil, nah, evil ini evil, dan in. Nah, jadi artinya jadinya incredible itu unbelievable. Nah, unbelievable itu sama seperti luar biasa juga ya. Nah, ini yang the somnambulist had to be locked in his bedroom at night for his own safety. Nah, ini Nggak di tempat tidurnya. Yang berjalan sambil tidur. Nggak sampai tidur. jadi sleepwalker ya, sleepwalker karena dari ambul itu adalah jalan, berjalan ya, bergerak. Som itu tidur. Jadi orang yang bergerak, yang sambil tidur sambil berjalan, bahaya kan. Nah, jadi harus dikunci. Nah, jadi makanya somnambulis itu dari kata ambular, som yang artinya sleepwalker. Nah, jadi inilah caranya kita clue kata yang baru berdasarkan analisis ya, analisis atau struktur dari kata tersebut. Oke, udah di screenshot ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang inference clue. Nah, Sudah, Ibu.
Nah, inference Sudah, clue, Bu. ya. Inference clue ini berarti ada sufficient clue. Nah, jadi ada beberapa clue yang membuat kita akan bisa melakukan guess, perkiraan. Nah, kayak menebak gitu, tapi bukan menebak asal-asalan. Nah, kita menebak berdasarkan clue. Nah, makanya di sini disebut educated guess. Nah, at the meaning ya. Nah, educated guess at the meaning. Oke. Nah, jadi misalnya contohnya nih. She told her friend, I'm through with blind dates forever. What a dull evening. I was bored every minute. The conversation was absolutely vapid. Nah, apa arti the conversation was absolutely vapid here? Apa arti vapid? Percakapan itu benar-benar hambar. Hambar. Percakapan yang hambar. Tidak menyenangkan gitu ya, tidak menyenangkan. Dari mana itu? Karena di sini kan dull evening, bored. Nah, itu adalah beberapa clue. Makanya ini tadi kan disebut di sini di inference clue itu adalah sufficient clue. Nah, sufficient clue itu berarti clue-nya lebih dari satu. Nah, apa aja clue-nya di sini kan? Berarti dia nggak akan mau lagi blind dates. Kenapa dia nggak mau lagi blind dates? Karena membosankan. Nah, akhirnya itu sore yang membosankan. Nah, akhirnya karena sorenya membosankan, saya menjadi merasakan bosan setiap menit. Nah, akhirnya berarti memang conversation-nya itu adalah uninteresting, tidak menarik. Jadi vapid itu adalah tidak menarik, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada cause and effect clue. Nah, cause and effect clue ini berarti di kalimat itu akan diceritakan apa akibat dari kata tersebut. Apa akibatnya? Jadi di sini biasanya untuk cause and effect clue itu ada kata because, since, therefore, thus, so. Nah, jadi ini adalah mengindikasi ada cause and effect clue. Ya, cause and effect clue. Nah, ini contohnya. She wanted to impress all her dinner guests with the food she served, so she carefully studied the necessary culinary arts. Nah, jadi berarti kulineri ini apa di sini artinya? Apa arti? Kuliner, Bu. Apa maknanya? Seni kuliner, Bu. Seni mempersiapkan makanan. Nah, jadi makanya di sini culinary means food preparation. Ya, food preparation. Oke. Nah. Oke, sekarang coba kita tonton video ini. Ada video yang 7 menit ya. 7 menit. Nah, coba kita tonton karena ini kan saya sudah jelaskan jenis-jenis dari kontekstual clue, konteks clue kan. Nah, saya mau kalian mendengar langsung dari native speaker. Coba kita dengar selama 7 menit ya. Apa ini? In today's lesson, we are going to learn about context clues. If you want to improve your reading comprehension, then being aware that context is what gives meaning to the author's words is the key to comprehending complex text. Context clues are hints that the author gives us to determine the meaning of unknown words or phrases. Sometimes understanding what we read can be confusing if the author uses vocabulary words that we are not familiar with. But did you know that you can usually determine the meaning of most words from the context? It's true. Most authors give us clues to help us understand what they're writing. This is why it is so important that you know the major types of context clues and how to use them. Let's take a look at context clues that you can use to improve your comprehension skills. Number 1, definition or explanation.
In a definition or explanation context clue, the unknown word is equated to a more familiar word or phrase. Usually, a form of the verb to be is used, as in this example. Entomology is the study of insects. In this example, the verb is links entomology to study of insects. Number 2, punctuation. When you use punctuation, the meaning of the word is usually right after the unfamiliar word, and it is often separated from the rest of the sentence with commas, dashes, or parentheses. Sometimes the word or, that is, or in other words, is also used. Let's look at these 3 examples. Carnivores, or meat eaters, are at the top of the food chain. You'll notice that the phrase or meat eaters, encased in commas, is used to define the word carnivores. Let's look at the next example. She enjoyed biology, the study of living things. In this example, biology means the study of living things. How do we know? Because it is in parentheses. Let's look at another example. Australia is home to many interesting marsupials. Kangaroos, koalas, wombats, and Tasmanian devils are among the most commonly known. The punctuation used here is the colon. The colon is used to give examples of marsupials. The third context clue would be contrast or antonym context clues. When an author uses contrast or antonym context clues, the unfamiliar word is shown to be different from or unlike another word and is often an opposite. The words but, however, although, otherwise, unless, instead, on the contrary, on the other hand, while, never, no, or not may be used to signal the contrast. Let's look at this example. Mike's parrot was loquacious, but Maria's said very little. We see the use of the word but to contrast Mike's loquacious parrot to Maria's parrot who says very little. Therefore, loquacious must mean talkative. Let's look at another example. Although the English language seems difficult to learn, it is actually much easier than you think. In this example, the word although signals the contrast. The fourth context clue is comparison. When you use this context clue, remember that the unfamiliar word is shown to be the same as or like another word. Look for signal words like to, like, as, similar to, or in the same way. Let's look at this example. My brother is enthralled by birds in the same way that I am fascinated by insects. The words in the same way signal comparison. Therefore, we must understand that enthralled means nearly the same as fascinated. Let's go on to the fifth context clue, and this is example. When the author gives an example, the unfamiliar word is cleared up by using signal words such as for instance, such as, for example. Let's look at this example. The archaeologists found different amulets such as a rabbit's foot and bags of herbs near the Book of Spells. We can infer that an amulet must be something related to charms and spells. The sixth type of context clue is the list or the series. The unfamiliar word is included in a series of related words that give an idea of the word's meaning. Here you can also go back to the punctuation context clues because you will see the commas. Let's look at the example. North American predators include grizzly bears, pumas, wolves, and foxes. The next type of context clue is cause and effect. The meaning of an unfamiliar word is signaled by a cause and effect relationship between ideas in the text. Let's look at this example. Due to a dearth of termites, the aardvark starved to death. We can infer that aardvarks eat termites. If not, it would not have starved to death. And obviously, if there is a dearth of termites, that means there aren't a lot of termites for the aardvark to eat.
The last type of context clue is a general inference or logic type of context clue. The meaning of an unfamiliar word can be inferred from the description of a situation or experience. For example, the monkey's vociferous chatter made me wish I had earplugs on. Let's look at the word vociferous. If I need earplugs, the monkey is being very loud. To summarize, context clues help you unlock the meaning of a word, sentence, or paragraph. There are 8 main types of context clues: definition or explanation, punctuation, contrast or antonym, comparison, example, list or series, cause and effect, general inference or logic. Learning how to use context clues is an effective strategy that good readers have in their reading toolbox. By using context clues, you not only improve your comprehension skills, but you can build up your vocabulary as well. We hope you enjoyed this video, and if you did, don't forget to give it a thumbs up. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, ini sekarang tinggal beberapa latihan-latihan untuk mempertajam kemampuan kalian, ya. Nah, ini contoh pertama. No matter where you go, the internet is following you. Almost every portable device is being made with an internet connection. Most new TVs and many other appliances come with internet connection as well. The internet is truly ubiquitous. Now, if something is ubiquitous, blank, first, it is fuzzy and will bite you. It is everywhere. It costs too much money. It causes races. Jadi yang mana ini? It is everywhere, ma'am. It is everywhere. Everywhere. Ubiquitous itu adalah it is everywhere. Kenapa? Karena dia kan Following you. Following you. Di mana-mana internet itu selalu ada di mana-mana. Di mana-mana internet itu selalu ada. Jadi it is everywhere. Ini contoh pertama. Nah, contoh kedua. Speaking rudely to judges was rash behavior. You really hurt your chances of winning. In the above context, what does rash mean? A, an itchy skin condition. B, funny. C, trying to hide or disguise a piece of cheese. D, with little thought or consideration. Jadi yang mana ini? And itchy skin condition. And it is skin condition, ma'am. Yakin kalian? Ini? Yakin. Speaking rudely to the judges was rash behavior. Rash behavior itu cocok itchy skin condition. Nah, baru di sini ada clue-nya. You really hurt your chances of winning. Jadi itchy skin condition ada kaitannya dengan kesempatan untuk menang. Bagaimana? Mem yang di mem. Yang di ya, bukannya. Trying. Oh. Tapi dia with little thought or consideration. Jadi kalau kita ngomong rest itu berarti kita ngomong nggak mikir ya. Nah, jadi bisa aja kalau kita ngomong tidak kita pikirkan dulu, hakimnya mungkin atau bukan hakim, ini juri ya, judges ini juri. Nah, jurinya bisa tersinggung mungkin dengan kata-kata kita dan akhirnya kita ada kemungkinan nggak menang gitu ya. Nah, jadi rest itu bukan ada kaitannya dengan kulit, tetapi dengan bagaimana cara kita bersikap ya. Nah, bagaimana cara kita bersikap. Oke, sekarang exercise 3. Some people are always bashing the president, just like other bash the one before him. Wouldn't you think that everyone could find something to praise him for, at least occasionally? What does bashing mean in the above selection? Hitting hard with heavy tool, going to too many expensive parties, speaking or writing harshly about, or D, voting for the next
voting for a different candidate. Nah, jadi di sini basing itu apa artinya? Apa maknanya? Memukul. Mengacak. Speaking or writing harshly about. Bukan memukul, memukul udah di penjara lah kita. Kalau kita pukul presiden di penjara lah. Jadi bukan basing di sini memang kalau kita lihat dalam definisi di dictionary dia memukul, tapi sebenarnya dalam konteks kalimat ini ya kan konteks clue namanya kan dia itu speaking or writing harshly about. Being alright. Nah, jadi seperti kayak mengkritik presiden dengan sangat keras ya, mengkritik presiden dengan sangat keras. Oke. Nah, lalu contoh berikutnya. Wherever he goes, the esteemed Dr. Sanchez is applauded for his life-saving research. What does esteem mean? Held over boiling water, very old, unable to chew gum, atau greatly admired. Very old. Yang di map. Greatly Greatly ya, karena kenapa? Karena di sini kan dia selalu dipuji-puji karena penelitiannya itu banyak menyelamatkan banyak orang ya. Nah, jadi esteem di sini adalah greatly admired. Oke. Nah, ini contoh kelima. I believe that if you lower taxes so that people can keep more money of the money they earn, it will be an incentive for them to work harder. What is the meaning of incentive? A reason to do something. B, a small amount of money. C, a tax. D, a good job. Mana yang benar ini? Mana yang tepat? A reason to do something. Something ya. Nah, jadi kalau misalnya direndahkan pajak ya kan, nah pajak penghasilan, berarti kan yang masuk ke bank kita ya kan penghasilan kita masuk lebih banyak kan ya, nah, otomatis kan itu alasan oh ya kalau kita kerja kelas kan makin banyak gaji, makin banyak masuk ke uang. Jadi makanya insentif ini maksudnya adalah a reason to do something ya. Oke. Nah, oke, selesailah sudah ya kan pelajaran kita tentang contextual clue ya. Contextual clue. Nah, sekarang kalian sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa besok Senin. Kembali kita bertemu di waktu biasa. Kemarin saya kebetulan ada rapat ya di fakultas. Jadi saya nggak bisa mengajar seperti biasa. Tapi Senin kita bisa bertemu seperti biasa. Oke? Kalau tidak ada... Ya, Bu. Untuk tugas TBR itu menggunakan bahasa Inggris ya, Bu? TBR bukunya bahasa Inggris. Tapi tugasnya bahasa Indonesia. Oke. Oke, baik Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Textbooknya yang dalam bahasa Inggris ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk buku itu yang mau direview ada 2 buku ya, Bu? Ya, 2 buku. 2 buku, 2 textbook. Iya. Ya. Tapi hanya Iya, 1 2 chapter textbook dari setelah itu dibandingkan. ya. Setelah itu kalian bandingkan, kan udah kalian tulis kan formatnya. Waktu kita pertama kali ketemu kan sudah saya jelaskan kan formatnya seperti apa kan. Saya bukan bilang kalian mereview 1 buku tapi hanya 1 chapter aja dari buku tersebut ya, 1 bab. Oke? Ya? Sudah Baik. jelas? Nah, Senin kita bertemu ya kan? Tugasnya itu dikumpul tanggal 2 bukan? 2 Tanggal Oktober. 2 kan? Nah, berarti Senin ya. Iya, Bu, 2 Di Oktober. Senin kita bertemu, saya mau kalian mempresentasikan hasil yang kalian sudah review. Ya. Nah, tiap kelompok mempresentasikan. Bisa ya?
Karena kalau misalnya saya terus yang menjelaskan di depan kelas, nggak akan ada gunanya juga. Ya, perlu juga kalian dikasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisa kalian ya, hasil review kalian. Bisa ya? Bisa kan? Sudah dikerjakan kan? Orang Senin kok dikumpul, harusnya udah dikerjakan dong ya. Oke? Ya? Presentasinya pakai bahasa Indonesia ya, Bu? Pakai bahasa Indonesia dulu lah. Nanti belakangan baru pakai bahasa Inggris ya. Oke? Bisa ya? Oke. Udah. Kalau tidak ada lagi, sampai jumpa hari Senin. Bye.